Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wa la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antufrigo min dalwika fi ina'il mustasqi wa antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit wa iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izar minal makhilah wa la yuhibbuhallahu wa innimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin wa fihi wada'hu yakun wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahadan. Rawahu at-Tayalisi an Jabir bin Salim radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk datang ke majelis taklim, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membuahkan hasil barokah, membuahkan hasil ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selama hidup kita selalu diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, beliau telah banyak memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat sana kita sama-sama mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak, Kang, sedulur, insyaallah pada malam hari ini yang menggantikan Kiai saya insyaallah, karena Kiai mungkin ada kesibukan. Insya Allah nanti di minggu depan beliau akan menikahkan anaknya yang ketiga, dan kalaulah nanti Pak Denny, Mang Naib dan semuanya berkenan dan ada kesempatan untuk hadir, dipersilakan untuk hadir ke tempat resepsi. Itu sampai jam berapa katanya Ustaz? Sampai jam 2 katanya ya. Kalau mau sampai malam ya di rumah Mang Naib insyaallah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini insyaallah saya akan bacakan sebuah hadis. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, yang kemudian pada akhirnya disampaikan kepada kita melalui para ulama-ulama kita. Apa diantaranya? Baginda Nabi bersabda, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi Muhammad mengucapkan pertama dengan bahasa ittaqi, ini disebut dengan fi'il amr, dan fi'il amr adalah perintah, dan al-aslu fil amri lil wujub, asal dari sebuah perintah itu adalah sebuah kewajiban. Artinya apa kewajiban kita? Kewajiban kita diantaranya adalah menjaga ketakwaan kita. Dimanapun kita berada, maka kita hendaknya selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan takwa? Secara definisi bahasa, yang disebut dengan takwa itu takut, sieun ke mana? Sieun ke Allah. Tapi titip ulah disarwakeun sieuna urang kajalmi ejeng sieuna urang ka Allah. Sebab sieuna urang ka jalmi mah biasana lain ngadeketkeun ka eta jalmi, tapi malah ngajauhan eta jalmi. Biasana ketika urang teh sieun ka Mang Ema, urang teh embung ngedeketan Mang Ema, da sebab naon? Sebab sieun ka Mang Ema. Tah eta sieuna ka manusia biasana kos kitu.
Tapi amun sieun ka Allah mah ulah sampai ngajauhan Allah, tapi kudah kedah nama taqarruban ilallah, kedah nama ngadeketkeun jiwa urang, ngadeketkeun diri urang ka mana? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah malah urang teh ngajauhan Allah ulah. Sebab baginda Nabi dina hadis nu sanesna, baginda Nabi ngecap kieu, ittaqillaha haitsu makunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsu makunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kita berada, baik kita sedang di rumah ataupun sedang di luar rumah, maka takwa itu harus dibawa kemanapun. Jangan hanya sebatas ketika di majelis taklim takwa teh nambah-nambah, di masjid nambah-nambah ketakwaan orang, tapi balik ke imah hoream saat teh fajar kita jar ya. Nah, maka berbicara takwa itu dimanapun kita berada, maka takwa itu harus tetap kita jaga dimanapun, baik di dalam rumah, di luar rumah. Jangan sampai pada akhirnya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, kita kadang-kadang rajin ibadah ketika rame-rame doang. Ketika lagi rame rajin ibadahna, komah muludan mah bersinergi na luar biasa, tos muludna eueuhan kayak tah sakedap deui di bulan Januari urang bakal ngayakeun rajaban cenah gitu. Tapi biasana pas rajaban ramean ya, rame majelis taklim teh pinuh sampai ratusan jalmi. Tos kadituna tos rajaban perisa berhadi 5 opat nu datang teh 10 nu datang teh. Tah mata apa? Ketika baginda Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu makunta, ketika baginda Nabi mengatakan takwalah engkau kepada Allah dimanapun anda berada, kapanpun waktunya. Berbicara takwa itu tidak hanya sebatas di masjid saja, tidak. Dan berbicara takwa itu tidak temporir, tidak terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh tempat. Takwa mah di mana bae kudahna urang teh takwa ka Allah. Sieun ngalakonan naon? Sieun ngalakonan anu naon bae diharamkan, anu diharamkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan dina Jumat oge khotib teh sering ngomong kieu, anu ngaranna takwa teh imtisalu awamirillah wajitinabu nawahihi cenah gitunya, ngajalankan perintah Allah anu mana Allah merintahkan dina Al-Qur'an jeung diperintahkan ku Kanjeng Nabi Muhammad. Naon bae anu diperintahkan ku syariat urang kedah ngamalkeun eta perintah-perintah Allah, jeung wajitinabu nawahihi, ngajauhan larangan-larangan Allah. Tenang dah ngerokok mah eueuh larangan atuh, tenang we tenang cek padene ge nu ngaranna rokok mah ya hukumna ge asalna eueuh. Al aslu fil amri al ibahah, asal dari perkara sesuatu apapun itu hukum awalnya adalah boleh. Tapi mun sugi misalkan tos ngarokok gering langsung jantungan, tah ngarokok teh hukumna haram geus. Tapi mun salami urang teh ngarokok masih ngeunah-ngeunah wae Mang Naep nya kudu bahkan ieu ngarokok teh hukumna bisa wajib gitu. Aduh, bencana al hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman, di mana hukum teh bisa berubah-ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilatna, sesuai dengan sababna naon cenah gitu. Amun ngarokok teh ternyata bisa nyemangatkeun urang dina gawe misalnya, maka boleh jadi itu rokok bisa wajib gitu. Ta'itakillah. Kemudian baginda Nabi juga mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dan janganlah tahqironna, janganlah meremehkan kebaikan-kebaikan apapun. Sekecil apapun yang kita lakukan, selama itu adalah sebuah kebaikan, maka lakukan saja. Tidak perlu kemudian menghitung-hitung pahalanya gimana. Sebab Allah mah henteu nganeule, tidak melihat dari perkara-perkara dohiriyah, tapi Allah melihat dari sesuatu yang batiniah. Artinya apa? Sekecil apapun yang kita lakukan, selama itu ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu adalah aspek kebaikan, maka lakukan kebaikan itu, jangan pernah melihat pahalanya segimana.
Sebab apapun yang dilakukan itu karena Allah, pastikan di dalamnya pasti ada pahala. Dan urusan pahala banyak atau sedikitnya bukan urusan manusia, tapi urusannya Allah, guys, gitu, be. Sebab di dalam kitab apa itu Bulughul Maram juga ada hadis kullu ma'rufin shadaqah, apalagi itu. Setiap apapun yang dilakukan oleh kita itu termasuk sedekah. Selama apapun yang dilakukan itu adalah baik, apapun itu akan dianggap sebagai sedekah, cenah gitu. Nah, maka jangan pernah pada akhirnya kita menyepelekan perkara-perkara yang baik, sekalipun terlihatnya remeh, lakukan. Mana contohnya? Tadi nyieun kopi, pan sekedar nyieun kopi hungkul teh kelihatan secara dohiriyah mah seperti hal remeh atuh, tapi ternyata dalam hati namang naik tuh hoyong kopi. Oh, ternyata Subgi membuatkan kopi di saat Mang Naib hatinya pengen kopi. Maka di saat itu Subgi telah melakukan sebuah kebaikan. Dan kebaikan yang dilakukan oleh Subgi tadi itu termasuk sedekah. Apapun yang dilakukan sekalipun sedikit dan terlihatnya remeh, selama itu baik, lakukan. Apalagi imatatul adza anit thariq sedekah. Melempar atau membuang perkara-perkara yang pada akhirnya itu bisa membahayakan orang lain dari jalanan, batu, paku, apapun itu juga termasuk apa? Sedekah, itu amal kebaikan. Ya, jangan pada akhirnya ini Fajar, awas kalau ada batu di tengah jalan ulah ditambah. Komoh iya mah kagok cenah, mau nambihan batu mah paku sekalian 1 kilo cenah gitu. Nah, itu ndak boleh, awas, perhatikan ya. Wala tahqironna minal ma'rufi syai'a, dan jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang baik sekalipun itu sedikit, dan sekalipun terlihat dari sisi mata dohiriyah manusia terlihatnya remeh, lakukan. Kalaupun itu baik, lakukan. Contoh misalnya ketika Pak Denny meletakkan sendal dan kemudian Aris membalikkan sendalnya agar senantiasa nanti Pak Denny memakai sendalnya itu mudah memperbaiki atau membenahi sendalnya Pak Denny, itu pun termasuk kebaikan. Lakukan. Dan jangan pernah berat tangan kalau berbicara baik itu, ya. Dan kemudian jangan juga mencari amplop dari kebaikan itu, ya. Titip. Ayo orang teh menang naon atuh. Awas ini Fajar kemarin macul ya, kebon di paculan ku Fajar. Awas jangan ngarep-ngarep makanan dari Pak Denny. Lumayan nungguan Pak Denny aya meureun. Sudah, tidak perlu. Maka karena pahala atau balasan itu bukan dari manusia, karena balasan itu semuanya dari Allah. Mana lagi walau antufrigo min dalwika fi ina ilmustasqi, sekalipun kau mengosongkan min dalwika dari dalwi itu embermu, fi ina ilmustasqi untuk mengisi wadah orang yang membutuhkan air. Nah kemarin kan Santi pada bondong-bondong tuh, ketika air gak ada bondong-bondong nyari air, gotong-gotong air. Itu termasuk apa? Termasuk kebaikan. Enggak semua orang butuh baik, oke. Enggak semua butuh orang teh. Ayo PAB lu gak cebok gimana? Enggak semua orang butuh jeung eta teh kebaikan, ya. Apalagi misalnya ketika Aris butuh air, ya, pengen minum. Nah, kemudian Fajar memberikan air untuk Aris, maka itu pun termasuk apa? Termasuk kebaikan. Jangan remehkan kebaikan yang kecil. Wa antal akhoka wa wajhuka ilaihi munbasit, cenah cek Kanjeng Nabi teh. Rokoknya mati lagi nih ya. Gak boleh ngerokok tah. Wa antalqa, dan sekalipun ketika kau bertemu akhoka saudaramu, wa wajhuka, dan wajahmu itu munbasit berseri-seri, ya, senyum. Jadi mun urang teh pendak ejeng batur, pendak ejeng keluarga, pendak jeung rerencangan urang di jalan di mana wae,
Maka perintah Kanjeng Nabi teh mun basit cenah. Awan mun basit teh berseri-seri wajahna ulah baeud ka batur. Ulah baeud ka rerencangan orang. Ketika kita bertemu di jalan jangan baeud mukanya, komo menampakkan wajah yang tidak mengenakan. Datang kawan di hadapan kita kemudian wajah kita begini ngerut. Nah, berulang. Tambian di jeung ngomongkeun di. Si eta tah naon tuh si eta naon kunaon kitu si eta teh tah beungeut na pesek panon lagi gitu. Ih ampun ieu mah geuleuh cenah. Ulah awas hati-hati enggeus mah wajah urang wajah kita terlihat tidak mengenakan jeung nambihan deui ngomongkeun batur deui tah kerjaan saha teh ajar tah. Ya ulah. Jadi ketika kita bertemu dengan kawan kita, bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan siapapun yang di hadapan kita, sekalipun beda agama, ayatnya mah beda agama jeung urang, sekalipun beda agama, dan memberikan senyuman itu kepada siapapun, tidak hanya terkhusus untuk orang muslim saja. Ya, loh kalau saja baginda Nabi juga menghormati orang yang di luar non muslim, ya kita pun sebagai umatnya hormati orang-orang yang non muslim. Jangan kemudian kebaikan itu dibatasi dengan beda agama. Tidak. Baik itu ke siapapun. Berbicara sosial maka siapa aja boleh. Bahkan membantu orang yang non muslim juga boleh saja. Kalau memang di sekitaran kita ada non muslim misalnya. Nah, kemudian kelaparan mereka. Jangan karena beda agama kemudian pada akhirnya kita tidak memberikan makanan kepadanya. Makanya kemarin kita bikin quotes itu. Apa quotesnya? Jangan hanya belajar tentang ibadah, tapi belajar juga tentang kemanusiaan agar mengerti bagaimana kita menghormati orang lain. Jangan hanya sebatas karena sebab beda agama, embung aing memerek nage, aon sebabna cenah, ku sabab eta mah beda agama jeung urang embung jiji aing mah geuleuh kadinya. Ulah gitu. Dan berbicara sosial, berbicara kebaikan, maka siapapun boleh, sekalipun non muslim boleh saja. Oh. Itu perkaranya siapa? Perkaranya baginda Nabi. Karena boleh jadi Pak Denny, kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain dan bahkan dia ternyata bukan yang notabene-nya beragama Islam, boleh jadi dia akan masuk ke dalam agama kita, agama Islam, karena kebaikan kita. Islam itu datang ke Indonesia itu tidak melalui jalur-jalur peperangan, ya. Tidak melalui jalur gontok-gontokan, tidak melalui jalur bunuh-bunuhan, tapi melalui jalur apa? Jalur kesopan santunan, jalur penghormatan, jalur budaya. Nah, sehingga pada akhirnya Islam tersebar luas di Indonesia. Kenapa? Karena kesopan santunannya yang membawa agamanya ke Indonesia. Coba bayangkan kalaulah yang membawa agama Islam dahulu itu dengan menggunakan peperangan saat itu, boleh jadi agama Islam di Indonesia itu tidak begitu marak, boleh jadi agama Islam di Indonesia itu tidak begitu ramai, dan tidak banyak yang memeluk agama itu. Kenapa? Karena diawali dengan peperangan. Maka kalau saja baginda Nabi kepada orang yang non muslim saja memberikan makanan berupa roti saat itu, ya, kepada yang non muslim atau kafir saat itu, tapi pada akhirnya masuk Islam karena kebaikannya baginda Nabi, kenapa tidak kita berdakwah dengan kebaikan? Kita tidak bisa melakukan dakwah itu dengan lisan misalnya karena terbata-bata berbicara, atau misalnya kita tidak bisa memberikan sesuatu dari sisi harta misalnya. Ya boleh jadi kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang itu boleh jadi itu membawa orang pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Maka bawa agama Islam itu dengan sopan dan santun. Sebab Islam itu datang rahmatan lil alamin. Sebab Islam itu datang kepada kita sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, bukan sebagai kesedihan. Sebab di situ teh aya nu nafsirkeun kalimat rahmat teh Mang Naib. Cenah rahmat teh pada ini kesedihan cenah. Aya mun rahmat teh dimanakeun kesedihan atuh kurang ajar. Datangna Nabi Muhammad ka urang sadayana cenah rahmatan, naon rahmatan kesedihan, berarti Nabi Muhammad datang ka urang teh nyieun sedih wae ka urang. Teu kitu da rahmat mah kasih sayang. Sebab agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Sebab Allah
ketika mengawali ayat Al-Quran Al-Fatihah tuh, ya, itu diawali dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha rahman, jeung Allah teh maha rahim. Berarti orang hambana anu sering ngahambakeun, sering ibadah ka Allah, sering khidmat ka Allah, sering mengabdikan diri ka Allah. Berarti orang teh kedah naon? Kedah sarwana sifatna rahman jeung rahim. Mun Allah na boga sifat rahman jeung rahim, berarti urangna oge kedah boga sifat rahman jeung rahim. Anu wasifu anfusakum bi ausafillah. Sifati diri kita dengan sifat-sifat Allah. Kita boleh saja kita tegas kapan? Ketika memang dibutuhkan ketegasan itu. Boleh kita kasar kalau memang kekasaran itu dibutuhkan. Tapi lebih banyaknya Allah itu sifatnya apa? Sifat Rahman jeung Rahim lebih luwih loba tibatan sifat benduna Allah. Allah boga sifat bendu, Allah punya sifat marah. Tapi antara sifat marahnya Allah dengan sifat rahmannya Allah, lebih banyak sifat rahmannya Allah dibandingkan sifat marahnya Allah. Sehingga lah kita hari ini yang beribadah kepada Allah, setidak-tidaknya kita juga amalkan sifat-sifat Allah Rahman dan Rahim. Berikan kasih sayang kepada siapapun. Sekalipun kasasatoan, bahkan Mang Naib hari ini ketika berkebun, terus kemudian menyirami tanaman, bukankah itu juga kebaikan? Kebaikan kepada siapa? Kebaikan kepada makhluk Allah. Mana makhluk Allah? Nah, tanam-tanaman. Tanam-tanaman teh butuh apa? Butuh kebaikan dari kita. Nah, ini juga perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Menyirami tanaman, Sugi, nanti kalau di rumah ya. Ketika pulang ke rumah, kalau memang ada tanaman, kalau nggak salah Abah itu di belakang itu lagi nanam apa? Di jagung dah. Cabe. Sok sirami tanam-tanaman agar terlihat indah, sirami tanam-tanaman agar subur, agar tumbuh berkembang dengan suburnya, kemudian membuahkan hasil yang baik, iya kan? Jangan pernah merusak, jangan pernah merusak apapun yang sudah diciptakan Allah dengan keindahan. Kalau Allah sudah ciptakan keindahan di muka bumi ini, dirawat, dijaga oleh kita. Jangan diacak-acak. Nah, gitu. Mana lagi? Wa iyyaka wa isbalal izar. Nah, ini nih beda pendapat nih. Wa iyyaka, dan hendaknya engkau menjauhi isbalal izar, memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Nah, ini nih yang jadi sering banyak perdebatan di kalangan para santri biasanya nih. Sebab ada golongan-golongan Mang Naib yang tidak membolehkan sama sekali secara mutlak untuk memanjangkan celana ataupun sarung di bawah mata kaki. Mereka beranggapan secara mutlak tidak boleh, dan orang yang melakukan seperti itu dianggap sebagai ahli neraka. Tuh. Nah, sehingga adalah golongan-golongan yang sering disebut apa? Manusia cingkrang, katanya begitu. Golongan-golongan cingkrang. Nah, kita mah nggak boleh sampai debat-debat, apalagi sampai menyalah-nyalahkan, ya, nggak boleh. Da pendapat teh loba, tina ulama teh pendapat loba, sok dipilih weh. Ya, jangan sampai, boleh kita memilih, tapi jangan sampai menghardik orang yang beda dengan pilihan kita. Nah, kalau pendapat kita perhatikan terlebih dahulu dari mana dan dari sisi mana Nabi Muhammad melarang untuk memanjangkan celana, memanjangkan sarung. Dari sisi apanya? Oh, ternyata ini kata baginda Nabi, fa inna isbalal izar minal mahilah. Karena memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Nah, ini perlu diperhatikan. Bahasa kesombongan ini yang perlu diperhatikan. Karena di zaman itu, Pak Denny, di zamannya baginda Nabi, ketika mereka itu ingin dilihat oleh banyak orang, berarti kalau ada bahasa dilihat oleh banyak orang, berarti pengen di alam orang, pengen dipuji, pengen di di alam-alam kubatur, berarti ada kesombongan di dalamnya. Dengan cara apa mereka lakukan? Dengan cara memanjangkan pakaiannya.
Jadi menggunakan pakaian-pakaian terbesar, pakaian-pakaian yang dianggap bagus oleh mereka, sehingga pada akhirnya mereka panjangkan itu pakaiannya sampai di bawah mata kaki, dan itu termasuk kesombongan di saat itu, di zaman itu. Ai pami urang kesombongan dina diri urang teh lain tidak dilihat dari sisi panjangnya pakaian sampai bawah kaki, tidak. Tapi kan kadang-kadang kalau di kita mak lewat merek naib. Mereknya apa bajunya? Nike. Ayah gitunya. Mereknya apa? Rabani, gitu. Mereknya apa? Kita mah dari merek, bukan dari panjang atau pendeknya pakaian biasanya. Bahkan boleh jadi nih ketika Idul Fitri kita ini seringkali memakai pakaian-pakaian yang bagus, anyar ya, baju bilang teh anyar-anyar. Tanyakan pada diri kita, ketika kita memakai pakaian baju yang bagus itu tujuannya apa? Kalau tujuannya pengen dilihat orang lain, itulah haram, nggak boleh begitu. Nah, sehingga kalau pakai pakaian baju yang bagus itu dalam rangka apa? Yang pertama, menghormati ciptaan Allah, diantaranya badan kita. Ketika kita memakai pakaian baju baru itu, ya pakailah untuk menghormati badan kita. Yang kedua, untuk apa? Untuk menghormati orang lain. Kan ketika pada akhirnya kita bertemu dengan orang lain, pakaian kita rapi, pakaian kita bagus, orang juga kan seneng, gitu kan? Untuk memberikan kesenangan kepada orang lain. Tapi coba bayangkan ketika Aris berhadapan dengan orang, bajunya kumel, jabak bau. Kira-kira Aris pi omongin tante, pi omongan Res, hiji pi omongan, kemudian yang kedua orang yang berhadapan dengan kita itu nggak suka. Nah, itulah pada akhirnya kalau berbicara pakaian itu ya yang terpenting adalah menutupi apapun yang memang sudah disyariatkan oleh Allah. Mana yang laki-laki dari mulai bujal sampai lutun. Kalau perempuan ada yang berpendapat seluruh wajahnya terkecuali wajah dan telapak tangan, itu pun pendapat Syafi'i dalam sholat. Di luar sholat semuanya wajib ditutup. Ada lagi yang pendapat ya nggak apa-apa, yang penting wajah dan telapak tangan sekalipun di luar sholat. Nah, sekalipun misalnya di bawah mata kaki tidak jadi masalah. Yang terpenting tidak ada sisi kesombongan dan tidak ada ingin dilihat oleh orang lain. Sok berpakaian mah apa saja, mereknya apa saja, silahkan. Yang terpenting tidak ada kesombongan kita. Apalagi wala yuhibbuhallah, Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai orang-orang yang memakai pakaian dalam ranah-ranah kesombongan. Allah tidak suka kalau Sugi pakai sarungnya BHS, pengen dilihat orang, Allah nggak suka. Boleh jadi orang lain mas ngelihatnya, wih pakai BHS, kagum lihat BHS, tapi ternyata dalam hatinya Sugi pengen dilihat orang lain. Boleh jadi Allah di saat itu tidak suka karena kesombongannya Sugi. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Paham ya? Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi. Ketika ada orang ya yang menyakitimu, kemudian ayyaraka, kemudian menjelek-jelekkanmu, menghardikmu, menjatuhkanmu, tuh bi amrin laisa fika, yang mana dia membicarakan kita ternyata itu tidak hakikatnya kita. Misalnya ada orang yang membicarakan Fajar, ya, apa bahasanya? Fajar mah nakal, padahal Fajar ini nggak nakal, orangnya soleh, taat beribadah, zikirnya tidak pernah lepas kepada Allah, 24 jamnya hanya untuk Allah, Allah lagi dan Allah lagi. Hakikat Fajar seperti itu. Ada yang ngomong, si Fajar mah kilok sholat 5 waktu lagi bolong-bolong. Nah, ketika ada orang yang menjatuhkanmu dengan cara seperti itu dan tidak hakikatnya seperti itu, maka jangan pernah membalasnya. Nah, kita sering sampaikan kan Fajar, apa bahasa baginda Nabi? Ahsin ilaman asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang pada akhirnya sekalipun mereka berbuat buruk kepada kita.
sekalipun mereka melakukan keburukan kepada kita, menjatuhkan, menjelek-jelekan kita dan sebagainya, jangan pernah dibalas. Kalau bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Gitu ya Fajar ya. Jangan ngebalas. Ya, ketika ada yang ngehina Fajar, jangan dibalas. Lalu lantas ketika Fajar membalasnya emang dapat amplop? Enggak. Apakah ketika Fajar membalasnya kemudian Fajar digaji tiap bulannya? Enggak. Jadi kan nggak dapat apa-apa kan dari ledekan orang kan? Nggak ada manfaatnya. Justru kalau bisa mindset kita yang dirubah. Apa mindsetnya? Artinya begini. Ketika ada orang yang berkomentar tentang kita, itu jangan sekali-kali kita menganggap itu buruk. Tapi jadikan komentar orang lain itu adalah kebaikan untuk kita. Sebab kalau mindset kitanya baik, maka kita akan berpikir bahwa setiap komentar itu semuanya membangun. Karena tidak ada komentar-komentar itu kalau kita mindsetnya bagus dan baik, tidak ada komentar itu yang menjatuhkan kita. Justru kalau komentar kita pada akhirnya kita kita olah dengan baik, maka komentar itu semuanya akan membangun kita. Ya, justru bisa mendewasakan kita dengan banyaknya komentar. Ya. Ketika banyak orang yang menghina kita, bisa jadi kita dewasa dengan banyaknya orang yang menghina kita. Jadi pada akhirnya tidak perlu pada akhirnya kita itu membalas omongan dan ejekan orang lain. Tuh, sudah. Diledek misalnya Fajar, hidungnya begitu kayak Pinocchio, biarin aja, apa urusannya? Ya, toh ketika dia menghina kita dengan fisik kita hari ini misalnya, maka di saat itu juga sama saja dia sudah menghina bukan ke Fajarnya, Jar. Tapi sudah menghina siapa? Menghina Allah yang menciptakannya. Contoh ketika Fajar menghina saya dengan bahasa, Ustadz Holisma hidungnya pesek misalnya. Ya urusan saya pesek atau tidak bukan urusan saya. Ada urusan Allah yang menciptakan kok. Ketika Fajar menghina saya dengan kepesekan saya, maka di saat itu boleh jadi Fajar sedang menghina siapa? Allah. Jadi jangan sampai pada akhirnya hinaan orang, pembicaraan orang yang buruk kepada kita itu jangan diambil hati. Jadikan itu adalah komentar yang membangun, bukan komentar yang menjatuhkan. Jangan ambil komentar-komentar yang bagus saja sudah. Ya, ini ketika dapat omongan jelek dari orang lain, kepikiran sehari dua hari tulu poe segala macam sampai ke berbulan-bulan, akhirnya bunuh diri. Awan sebabna ku sababi omongan batur. Ngapain pada akhirnya kau mengakhirkan hidup dengan cara bunuh diri karena omongan orang? Dan pertanyaannya, omongan orang itu apa manfaat buat kita? Yang nggak ada manfaatnya, Pak. Terkecuali bisa jadi itu bermanfaat kalau mindset kitanya itu membangun bagi kita. Nggak perlu, biarin aja. Apa sih keuntungannya? Apa kata baginda Nabi? Da'hu yakunu wabaluhu alaih. Biarkan saja, kata baginda Nabi. Da'hu. Da'hu itu artinya apa? Da'hu, biarkan saja, tinggalkan, biarkan saja. Nah, apa kata Nabi lagi? Karena wabaluhu alaih, karena akibat jeleknya itu ditanggung oleh yang jelek-jelekin kita. Ngerti nggak maksudnya? Artinya misalnya ketika Fajar itu ngomongin saya dengan kejelekan-kejelekan saya, misalnya ngomong bla bla bla, padahal saya tidak seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Fajar. Maka di saat itu kan itu omongan jelek kan dosa, ya kan? Maka dosanya itu akan kembali kepada siapa? Dan boleh jadi nanti dosa saya pun itu akan ditarik kepada siapa? Tuh, Fajar. Wah, jangan dikira ngomongin orang itu enak, Pak. Masalahnya udah ngomongin plus dosa orang yang diomongin itu baliknya kemana? Ka urang deh. Mantul. Maka kan awas, hati-hati ulah ngomongkeun batur. Aduh, manfaatna naon urang ngomongkeun batur oge. Orang ngagosi payu nu nyeri masaha nu ngomongkeun.
Nyuri mah. Sudah pastikan saja ketika ada yang iri dan dengki kepada kita, maka pastikan saja yang iri dan dengki itu mereka yang sakit. Kitanya mah tenang-tenang, orang yang ngomongin kitanya yang sakit hati, karena sakit hatinya biasanya banyak penyakitnya yang datang, tuh biarin aja. Yang paling minimal stroke kan gitu. Kan sudahlah, biarkan saja. Wa ajruhu laka, pahala Fajar yang tadi jelek-jelekin saya laka untukmu, untuk saya. Makanya silakan. Jadi kalau diomongin orang itu jangan nangis, justru kita harus seneng diomongin orang. Kenapa? Karena ketika kita diomongin orang, sebegitu banyaknya pahala yang kita kumpulkan hari itu. Tapan, jadi enak Pak diomongin orang itu, diomongin gitu ya. Digosipin tuh enak Sub. Jadi bercita-cita yang tinggi, apa pengen digosipin orang gitu. Nah, wajruhu laka, pahalanya orang yang mengejek itu laka untukmu yang diejek. Maka wala tasubanna ahadan, maka jangan sekali-kali kita berani-berani untuk menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Karena boleh jadi Fajar, orang yang dijelek-jelekan oleh kita itu ternyata lebih baik daripada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita jelek-jelekan, yang kita tidak sukai ternyata itu lebih baik menurut Allah. Dan boleh jadi apa yang kita sukai ternyata itu buruk di mata Allah. Artinya apa? Jangan sampai pada akhirnya kita menghina orang lain dan ternyata orang lain itu adalah kekasihnya Allah, kan kita nggak tahu. Bagaimana jika ternyata orang yang kita ejek ternyata kekasihnya Allah? Boleh jadi di saat itu Allah yang murka. Karena ada beberapa di dalam kitab Fathur Rabbani itu ada bahasa begini. Ketika Anda berani untuk menghina dan mengejek-ejek para kekasih-kekasihnya Allah, maka aku katakan untuknya untuk berperang dengannya. Itu Allah yang ngomongnya. Berarti kalau ada bahasa perang dari Allah, berarti Allah suka atau tidak? Tidak suka kepadanya. Kapan? Ketika saat itu ternyata wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah itu kita hina dan kita ejek. Nah sekarang siapa para wali-walinya Allah itu? Mereka-mereka yang taat beribadah, itulah wali-walinya Allah tuh. Mereka yang suka berzikir, tidak lupa dan tidak lepas dengan zikir mengingat Allah, maka itulah wali-walinya Allah. Dan mereka-mereka yang menyebarkan agama itu juga termasuk wali-walinya Allah. Ya sekalipun memang kita tidak tahu apakah dia wali Allah ataukah tidak. Dan apakah dia itu kalau kata Mang Naib, apakah semua ustadz itu masuk surga? Ya, maka jawaban saya tidak. Sanajan sorban ngelinting di kepalanya, sigaban pespa sekalipun, jubahna ngelojor sampai ke mana ke tanah, lewer-lewer sakitu misalnya. Senajan kumaha pakaiana angger, senajan ustad kiai, tidak jamin surga untuk ustad, tidak jamin surga untuk kiai, tidak jamin surga untuk pangersa, tidak jamin untuk ajengan, enggak. Bahkan siapapun boleh masuk ke dalam surga. Selama kapan? Selama tadi balik lagi ittaqullah, selama kita takwa kepada Allah. Nah, sebab ini juga pernah dibahas sama Ustadz Irfan tuh. Surga itu ketika diciptakan, waktu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditanya oleh Allah, surganya yang bertanya kepada Allah. Surga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apa tujuan engkau menciptakan aku?" Allah menjawab, "Litaqiyin." Engkau diciptakan itu litaqiyin, bagi orang-orang yang bertakwa, wasakho, dan orang-orang yang dermawan. Jadi selain takwa, dia juga dermawan. Artinya dari sisi ibadah kepada Allahnya minang, dari sisi sosialnya juga bagus. Nah surga itu untuk mereka, bukan untuk ustadz. Karena boleh jadi ustadz pengen viral, pengen viralnya doang, pengen banyak jamaahnya doang, pengen diagung-agungkannya doang. Pertanyaannya, yang seharusnya kita ajak manusia untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan ustadz, bukan.
Ini ngajak kadang-kadang ada bahasa dari seorang ustadz, antum ini semuanya harus tunduk dan patuh kepada saya. Wede, Anda siapa? Kita mengaji itu biar apa? Biar patuh ke Allah, biar tunduk dan patuh, ibadah kuat ke Allah. Maka kalau bahasa dakwah itu ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang ke kita, bukan. Orang mau ngikut kita terserah, nggak ngikut nggak apa-apa. Mau muji kita terserah, nggak muji kita juga terserah, nggak ngaruh. Yang terpenting kita punya tugas. Untuk semua yang teman-teman, tugas kita adalah ngajak orang buat ibadah ke Allah, lain ke orang. Dan kalau misal Suki jadi ustadz, awas Sub. Dalam kitab Talbisu Iblis ya, yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, salah satu penyakit terbesarnya bagi para ustadz dan ulama itu apa? Sombong, Sob. Hati-hati. Salah satu penyakitnya ulama itu sombong, gumede, lamun jare wong Banten ya mah. Gumede wongnya. Apa? Merasa pintar, merasa hebat, merasa pang-pangna, merasa berilmu. Yeuh urang yeuh. Mondok urang teh lila 20 tahun. Waduh. Terus kalau 20 tahun emang kenapa? Emang gue pikirin, lu mau mondok 20 tahun, kamu berapa tahun terserah. Tapi hasil dari pondokmu apa? Itu kan yang dicari itu hasil dari pondoknya. Bukan karena mondoknya 20 tahun, tapi hasil dari pondoknya apa? Bertakwa enggak Anda kepada Allah? Jangan lama-lama di pondok tapi takwa. Ya kumaha ceritana? Jadi lagi-lagi awas ini santri ya, terkhususnya nih, balik kamu ke rumah, kemudian kamu diperintahkan untuk ngajar di masyarakat. Titip ngajak masyarakat itu ke Allah, bukan ke kamu. Ya, ngajak ke Allah, lain ke didinya, lain. Nggak perlu pengen disanjung-sanjung orang itu, nggak perlu. Nggak perlu pengen di alam-alam orang itu, nggak perlu. Nggak perlu pengen dipuji-puji orang, nggak perlu. Apalagi pengen apa? Pengen viral dan sebagainya, nggak perlu. Apa tujuannya kamu viral? Terus biar apa biar viral itu? Oh biar ini ya, biar diundang pakai amplopnya gede biasanya. Biasanya kalau viral kan ada administrasinya tuh, per kilometer berapa katanya. Ini kurang ngajar saya bilang itu. Lewong. Loh sekarang begitu Ki, banyak yang begitu Ki masalahnya Ki. Sudah banyak. Ceramah kalau sejam berapa? Kalau 2 jam berapa? Pakai meteran, pakai kilometer. Kalau dari sini ke sana berapa kilometer? Kalau 1 kilometer itu 1 juta. Plus nanti itu baru kilometernya doang Ki. Belum nginepnya juga, pengen di hotel. Makannya harus kebuli, Bu. Ini kan coba kalau berbicara dakwah, lihat baginda Nabi, begitu payahnya baginda Nabi saat itu dari Mekah ke Madinah jalan kaki, pakai onta, bukan Toyota. Loh ini ada pendakwah koplok. Saya bilang koplok itu apa? Minta disewain Ki, disewain kudu mobil Alphard. Kalau nggak mobil Alphard katanya saya nggak mau datang. Kajen terdatang sih kayaknya Mas ya. Kajen terdatang gitu mah. Makanya awas kita jangan ketemu sama pendai-pendai yang begitu tuh. Itu nyari apa? Nyari dunia itu mah. Memperlihatkan kekayaan pada akhirnya kepada orang lain dengan cara apa? Dengan cara dakwah. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Barokah itu apa? Jangan mencari apa? Harta itu dari sisi agama. Apa artinya? Kamu dakwah jangan mencari kekayaan. Loh ini mah ada yang dakwah nyari kaya. Ada Ki, banyak Ki yang kayak gitu sekarang itu. Agok lah. Aduh Masya Allah. Ya kiai-kiai dulu mah nggak begitu ya Ki ya. Ulama-ulama dulu mah nggak begitu. Ulama yang soleh-soleh mah nggak begitu. Sampai-sampai pada akhirnya tuh coba lihat Ki Usman tuh. Hari ini baju Usman tuh kesana kesini pakai motor Beat, ya Allah. Kadang diberi kurang, kadang 70.000 diterima, diberi 50.000, 20.000, 20.000 masih diterima tuh. Bari jeung hujan-hujanan deh. Bari jeung hujan-hujanan. Ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan keikhlasan. Coba bayangkan.
Sampai pernah katanya ada informasi kan, pernah waktu hujan katanya datang Abah Haji Usmannya datang, jamaahnya kosong, nggak ada. Itu kan membuktikan apa? Keikhlasannya luar biasa beliau itu. Kagum, saya kagum dengan beliau. Kesana kesini, ya Allah, luar biasa. Umur udah tua, tapi dakwah masih jalan. Ya di rumahnya ya punya santri, ya kesana punya jamaah, kesini ya punya jamaah. Didatangin lagi, nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta sekian kamu di budget. Ulama nu sebenarnya mak itu ta. Ulama nu bener-bener negakan kalimat Allah dan kos gitu ta. Senang ketika kalimat Allah itu tegak. Senang ketika semua manusia itu mengingat Allah. Senang. Itu ulama yang baiknya seperti itu tuh. Agar senantiasa orang-orang itu, manusia itu di dalam hatinya tetap ada Allah di dalamnya. Tah ulama nana mang naib. Iya mah ulama teh hoyong nana di kamari ya maya informasi belum. Jadi pengen katanya diundang itu mobilnya harus bagus. Iya. Minimal apa katanya Fortuner. Bau sirik itu. Itu masing gitu orang gitu datang di pondok sampai ke Bandung pakai motornya, kadang pakai naonnya pakai beak tuh pakai Doraemon bisa ditangkap polisi pajak nangges beak kata. Itu artinya apa? Ya sudah, dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah. Dan nggak usah nyari-nyari viral dan sebagainya. Wong sekarang pengennya viral aja jadi. Kiai-kiai itu pengennya viral, pengen dialem, nama dipanjang-panjangin. Apalah tuh belakangnya itu ada Al-Qadiriyah, wa Naqsabandiyah, wa Syadiliyah, wal ada banyak belakangnya itu apa jadi buat-buat. Itu kadang-kadang yang buat-buatnya itu apa, siapa? Dirinya sendiri yang buat-buat itu. Apa tujuannya? Pengen di alam batur. Dulu mah para ulama-ulama nih, para musonif, mereka tuh ada gelarnya al-alim, al-alama, as-syekh, syekhul masyayikh. Itu yang ngasih bukan siapa, bukan beliaunya sendiri, tapi murid-muridnya, karena kagum kepada beliau dengan keikhlasannya. Makanya dikasihlah gelar-gelar dari murid-muridnya. Muridnya yang ngasih, bukan dianya sendiri yang bikin-bikin. Apa itu maksudnya? Ustadz Megalak, kagok pak. Gas genek bah, udah genek melihat pendai-pendai begitu tuh. Apa sih tujuannya dakwah begitu tuh? Dakwah itu Allah, adai ilallah, ngajak ke Allah berarti bahasana. Ayo, encan 6 jam deh. Aduh ya Allah, masya Allah, masya Allah. Dengan alibinya ada lagi, dengan alibi buat santri katanya, padahal nggak punya santri ki. Santri nggak punya ngomongnya buat santri di mana cik aing. Ya Allah. Padahal tadi poinnya adalah malam hari ini yuk orang bareng-bareng sarerea tancepkan takwa orang ke Allah. Jangan main-main dengan bahasa takwa. Sudah tancapkan betul-betul takwa ke Allah, kedah orang teh ngelakonan naon bae anu diperintahkan ku Allah Subhanahu wa taala, ngajauhan naon bae anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala sebisa kita dan semampu kita. Sebab baginda Nabi mengatakan apa? Idza amartukum bisyai'in fatumilu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Tong dipaksakan. Dan tidak perlu kemudian saya memaksa-maksakan teman-teman semua harus pokoknya pada ini kedah sholat tahajud ya 20 rakaat. Nggak perlu. Sudah, kita mah hanya mendorong yuk sholat tahajud berapa saja sholat tahajudnya, mangga. Mau 2 rakaat yuk monggo, 4 rakaat yuk monggo, enggak juga yuk monggo. Eta mah pahala-pahala pada ini lain pahala orang. Begitu. Yang penting kita mah hanya memberikan apa? Memberikan jalan saja, memberikan wasilah apa dari sisi keilmuan saja sudah.
Dan nggak perlu kemudian ngasih ke jamaah apa? Jamaah harus nanti baca sholawat berapa? 6.666 kali. Kedah semampunya saja. Kalau memang mampunya 10 kali dalam sehari ya 10 kali, mampunya 100 kali ya 100 kali. Kedah orang maksa-maksakan jamaah, kedah maca 6.666 kali, maksakan eta mah ngaranna. Sudah memaksakan urangna, ieu jamaah anu maca naoge kapaksa. Jangan kita itu apa namanya tancapkan ketika kita beribadah kepada Allah itu apa? Ya ikhlas karena Allah. Ya boleh jadi misalnya Mang Naib baca 6.666 kali sholawat karena terpaksa, akhirnya pahalanya ada nggak? Nggak ada. Apa sebabnya? Karena terpaksa. Tapi coba bayangkan ketika Mang Naib membaca sholawatnya cuma 5 kali, tapi karena hatinya tulus Allah dan Rasulullah, aku baca sholawat karena cintaku kepada Allah dan Rasulullah. 5 kali boleh jadi pahalanya lebih daripada 6.666 kali. Jadi lagi-lagi ruh yang dilihat itu, ikhlasnya yang dilihat dari sisi amal. Amal sebanyak apapun tapi karena tidak ada keikhlasan dan moal bakal didelek ke Allah, dan moal bakal tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Naon sebab dan ada kusabab keikhlasan di diri orang. Nah, maka yuk sama-sama apapun yang kita lakukan kebaikan itu karena Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan karena Allah, dan jangan pernah remehkan kebaikan-kebaikan sekalipun itu terlihatnya remeh, karena Allah tidak pernah melihat banyak atau sedikitnya pekerjaan kita. Yang tapi Allah lihat adalah keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ini kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita. Nanti kita diskusi dan sharing ilmu. Setelah pada akhirnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.